sebagian besar penyakit itu bukan seperti sertifikat hak milik yang terus dimiliki selamanya sampai game over. Bahkan sebagian besar penyakit itu sifatnya hanya in the course atau sementara di dalam tubuh kita. Misalnya akibat kuman dari luar tubuh kita, misalnya infeksi bakteri atau virus yang bisa sembuh karena diobatin, atau juga karena sebagian besar sifatnya self-limiting disease, penyakit yang sembuh sendiri karena sistem kekebalan di tubuh kita, atau juga karena akibat produksi zat di dalam tubuh kita yang berlebihan. Misalnya produksi asam lambung berlebihan, akibatnya membuat kita sakit. Tetapi ketika keseimbangan produksi asam lambung sudah membaik lagi, ya kita kembali normal lagi. Jadi sifatnya reversible, bukan irreversible. Walaupun sebagian penyakit lagi memang sifatnya itu kronis ya, berlangsungnya lama, lebih dari 6 bulan. Apakah penyakit itu nanti bisa sembuh sendiri, bisa sembuh karena diobatin, atau tidak bisa sembuh tetapi bisa dikontrol oleh perubahan gaya hidup kita dan pengobatan. Bahkan sebagian penyakit sifatnya katastrofik yang memang bisa mempengaruhi kesehatan kita dalam kondisi penurunan terus, bahkan bisa mengancam jiwa kita. Kemudian komplikasinya juga banyak dan kemudian membutuhkan biaya cukup besar sampai kita menua nanti. Jadi kita harus membedakan penyakit kita itu golongan yang in the course atau memang sertifikat hak milik, atau yang bisa sembuh tetapi pada suatu saat bisa kambuh lagi, jadi semacam hak guna bangunan begitu. Kemudian kerancuan berikutnya adalah ketika orang sakit itu bisa dikatakan sebagai penderita, pengidap, atau penyandang. Semuanya bersifat memiliki, seakan-akan ya, kalau penderita itu bahwa seseorang yang sakit itu akibatnya menderita karena sakitnya tersebut. Misalnya radang tenggorokan membuat nyeri tenggorokan, gangguan lambung membuat lambungnya sakit, kemudian diare, mencret, atau usus buntu akut misalnya. Itu sifatnya in the course sebenarnya, tetapi tetap terkesannya memiliki penderitaan akibat penyakit tersebut. Kemudian bisa dikatakan sebagai pengidap kalau penyebabnya itu sifatnya sebagai infeksi. Jadi ada bakteri, virus dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya pengidap TBC paru-paru, pengidap HIV AIDS. Sedangkan kalau penyandang itu penyakit yang ada itu sifatnya tuh kronis, jangka panjang. Apakah sifatnya kronis dan bisa dikendalikan dengan relatif lebih mudah, ataukah sifatnya katastrofik yang dikendalikannya lumayan rumit. Kalau penyandang itu kan bisa penyandang diabetes, kemudian penyandang schizophrenia. Kita harus bisa membedakan hal tersebut. Tetapi ada baiknya, walaupun itu tadi dikatakan sebagai penderita, pengidap ataupun penyandang, sifatnya itu masih memiliki penyakit. Jadi terkesan kalau memiliki sesuatu hal yang buruk itu membuat psikologis kita juga tertekan, menderita. Jadi ada baiknya kita tidak semacam hanya memiliki sebuah penyakit, tetapi kita menjadi seorang manusia yang terganggu keseimbangan kesehatannya. Jadi menjadi seorang manusia yang terganggu resistensi insulinnya, produksi hormon insulinnya, kemudian terganggu sistem pompa jantungnya, akibatnya tensi kita relatif di atas normal. Jadi ketika kita menjadi seseorang manusia yang terganggu keseimbangannya, otomatis kita akan mau merubah gaya hidup kita maupun mau menjalani pengobatan supaya kualitas hidup kita tetap sehat sampai tua. Jadi tidak hanya sekedar memiliki tetapi menjadi.